Orang Israel tidak punya negara. Betul? Berserak di atas muka bumi, dari mulai ujung sampai ke tepi, tak ada negaranya. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki, namanya Theodor Herzl. Siapa namanya? Pokoknya salah-salah sebut tak apa-apa. Theodor Herzl. Kata Theodor Herzl, kita harus punya negara. Berkumpul mereka semua. Akhirnya mereka menghadap kepada Sultan Abdul Hamid di Turki. Siapa namanya? Sultan Abdul Hamid. Pokoknya yang nama-nama Abdul ini hebat-hebat. Abdul Hamid, Abdul Somad. Sultan Abdul Hamid, kami ingin buat negara. Tolong kasih Palestina untuk kami. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Tetesan darah kaum syuhada tidak akan aku jual dengan emas. Kami beli dengan emas. Tidak akan. Begitu orang beriman, tidak akan menjual suaranya walaupun dengan emas sekalipun. Menangis kalian, tidak akan aku berikan, kata Sultan Abdul Hamid. Sampai akhirnya tahun 1924 hancurlah Turki, digulingkan, naik seorang presiden baru bernama Mustafa Kemal Atatürk. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Dihancurkannya, habis. Penguasa yang cinta kepada Masjidil Aqsa digulingkannya, dan lalu kemudian masjid dirobahnya menjadi museum. Lalu kemudian tarekat-tarekat dibubarkannya. Dan bagaimana matinya Mustafa Kemal, 6 bulan sakratul maut. 6 bulan sakratul maut, ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya ke atas, dimasukkan ke dalam tanah, naik jenazahnya ke atas. Mustafa Kemal Atatürk kuburnya di atas tanah, bukan di dalam tanah. Jadi siapa yang mau merubah-rubah ajaran Allah, yang ingin memainkan Masjidil Aqsa, siap-siap sakratul maut 6 bulan dan jenazah tak diterima tanah. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ternyata setelah pemerintahan Islam tumbang, tidak lagi ada seorang khalifah yang melindungi Palestina. Palestina dijajah oleh Inggris. Datang orang Israel menghadap kepada Inggris. Inggris kasih Palestina kemari. Tahun 1946. Kapan Indonesia merdeka? 1945, 1946. Lalu kemudian Palestina mendapatkan jajahan yang luar biasa. Kalah Inggris. Kenapa? Inggris memberikan Palestina kepada Israel. Sejak itu sampai hari ini Israel terus menggerogoti. Berita terakhir, Masjidil Aqsa, tempat yang dimuliakan, tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, diakui oleh Presiden Amerika Donald Trump bahwa itu adalah ibu kota Israel. Artinya apa? Maka tanah-tanah umat Islam yang punya toko, yang punya ruko, yang punya barang dagangan, tanah itu sekarang sudah dirampas oleh Israel. Siapa yang membela? Negara-negara Arab takut, kekuasaan takut.